Tiba-tiba saya lihat kursi kayu, dia tiba-tiba terangkat dan terlempar. Sontak saat itu saya kaget, karena di rumah itu tidak ada orang lain selain saya. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Henry Karawan. Saya akan memberikan kesaksian saya di mana saya melayani sebagai seorang misionaris di satu tempat yang sangat indah. Dan tempat ini merupakan salah satu tempat pariwisata dunia yang bernama Raja Ampat. Raja Ampat ini adalah tempat yang indah, di mana alam bawah lautnya sangat indah. Bahkan alam-alam di sekitar pun sangat indah dan sangat luar biasa. Saya ditempatkan di satu pulau yang namanya Pulau Batanta. Dan di dalam pulau ini terbagi di dalam beberapa dusun. Dan saya berada di satu dusun yang namanya Dusun Yarweser. Dan dusun ini, Dusun Yarweser, kalau saudara-saudara pergi sekarang mungkin sudah ada sinyal. Tapi ketika saya melayani di sana tahun 2017-2018, belum ada sinyal dan tidak ada listrik. Dan masyarakat yang tinggal di sana menggunakan yang namanya solar cell. Itu pun hanya 1-2 rumah yang menggunakan solar cell. Kalaupun saudara pergi untuk menelpon seseorang, saudara harus panjat pohon dan juga harus menaiki tebing, baru bisa dapatkan sinyal. Saya di sana bersama dengan seorang sahabat saya yang bernama Artasasta Dasmasela. Dia adalah seorang misionaris juga dan dia berasal dari Ambon. Sebelum saya ada di sana, dia sudah lebih dulu ada di sana. Kurang lebih 2 bulan setelah dia di sana, lalu saya datang. Ada tantangan-tantangan yang kami hadapi di sana. Yang pertama adalah jalur transportasi. Jalur transportasi kami harus melewati laut, jadi agak kesulitan kami melakukan perlawatan. Lalu tantangan yang kedua adalah badai. Kami seringkali menghadapi badai dan pernah dalam seminggu ada 3 kali badai terjadi. Hari ini badai. Hari ini kampung kami diterpa badai, angin yang cukup kencang dan juga hujan. Dan rumah kami saudara-saudara bisa lihat hujan dan badai kuat sekali, membuat rumah kami terangkat, dia punya lapisan-lapisan, akhirnya bocor semua. Dan tantangan yang berikut adalah penyakit malaria. Saya mendapat penyakit malaria tropika +4, kata perawat, kalau seandainya saya terlambat untuk ditangani, 2 kemungkinan terjadi. Kalau bukan saya gila, saya mati. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap pegang kendali, Tuhan tetap memberikan saya kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahannya. Tantangan yang berikut adalah kami menghadapi yang namanya ajaran sesat. Ada satu gereja di sana, dan pemimpin gereja ini mengaku bahwa dia adalah Yesus. Dia mengaku dirinya adalah Yesus. Dan dia mengumpulkan umat-umat Tuhan di sana. Lalu dia bilang
kepada umat-umat Tuhan di sana bahwa dia adalah jelmaan Yesus. Tidak sedikit orang yang tertipu oleh karenanya. Bahkan sebelum si Yesus ini datang, ada juga yang datang sebelumnya yang mengaku dia adalah Allah Bapa. Tapi puji Tuhan, di Allah yang mengaku Allah Bapa ini meninggal. Lalu datanglah si yang mengaku dirinya adalah Yesus. Hampir semua masyarakat ditipu olehnya. Bahkan masyarakat di tempat itu menyembah dia, menyembah sujud di kakinya. 2 minggu sebelum saya ke sana, si Yesus ini mati. Tapi anehnya, sebelum si Yesus palsu ini mati, dia titip pesan kepada seseorang yang merupakan pimpinan sementara di gereja itu. Carikan pengganti saya dan dia adalah Roh Kudus. Percaya atau tidak, mereka menemukan yang namanya Roh Kudus. Dan orang ini mengaku dirinya adalah Roh Kudus. Dan lucunya adalah, kalau kita lihat di peristiwa Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis membaptis dirinya sendiri. Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Tetapi si Roh Kudus ini, dia pergi ke laut, lalu dia membaptis dirinya sendiri. Ini adalah sebuah keanehan. Tapi yang lebih aneh lagi adalah masyarakat di sana percaya bahwa dia adalah Roh Kudus. Tapi sekarang puji Tuhan, yang mengaku Roh Kudus itu sudah tidak ada lagi di tempat itu, oleh karena dia sudah kabur. Karena ada anggota-anggota jemaatnya berpikir bahwa dia ini penipu, dan mereka melaporkan dia ke kantor polisi. Dan pada akhirnya si Roh Kudus ini lari dari kampung itu. Dan perlahan-lahan Tuhan membuka jalan. Kami mulai melawat dari rumah ke rumah. Dan 2 minggu sebelum saya kembali, kami membuat ibadah 1 minggu yang namanya KPR. Dan di sana saya berbicara dari malam ke malam. Pada malam pertama, pada waktu itu kami menggunakan genset dan solar cell karena malam hari. Pada waktu malam pertama saya mau berkhotbah, tiba-tiba lampu mati. Lampu mati dan tidak tahu kenapa, tidak ada penyebabnya, lampu mati. Kami cek genset penuh dengan minyak, terisi penuh. Kami cek solar cell, baterainya penuh. Tidak tahu kenapa tiba-tiba mati pada malam hari itu. Dan akhirnya kami coba perbaiki, lalu menyala, dan saya lanjutkan khotbah saya. Setelah khotbah selesai, kami berdoa dan jemaat pulang serta tamu-tamu pulang. Dan pada akhirnya saya dan partner saya yang namanya Arta ini, kami beres-beres di dalam gereja. Lalu akhirnya saya masuk ke rumah kami. Waktu masuk ke rumah untuk antar dasi keluar dari kamar, tiba-tiba saya lihat kursi kayu, dia tiba-tiba terangkat dan terlempar. Sentak saat itu saya kaget, karena di rumah itu tidak ada orang lain selain saya. Saya melihat peristiwa di mana kuasa kegelapan coba untuk menghalau kami. Saya melihat kursi itu terangkat lalu seperti dibanting. Dan karena saya kaget, saya takut, saya langsung loncat dan lari keluar. Karena saya kaget, dan di rumah itu tidak ada siapa-siapa selain saya. Dan waktu saya lihat itu, saya alamiah sebagai seorang manusia takut. Karena belum pernah saya melihat hal seperti ini. Tidak ada orang yang angkat, tidak ada orang yang lempar kursi ini. Tiba-tiba dia terangkat di depan saya dan seperti ada yang lempar. Setelah itu saya kembali ke Manado. 1 minggu kemudian, menyelesaikan pelayanan partner saya, dia membuat KKR juga di tempat yang sama. Dan dia mengundang pembicara, yaitu Pendeta Windewani, ketua daerah misi Papua Barat. Dan yang menjadi pembicara pada malam ke malam adalah istrinya. Dan mereka tinggal di rumah di mana saya tinggal. Kami berdua tinggal. Setelah istri Pendeta Windewani berbicara dari malam ke malam, ketika dia tidur di rumah di mana kami tempati,
tepat di kamar di mana saya tempati, setiap malam ketika dia mau tidur, dia merasakan seperti ada yang membakar belakangnya. Rumah kami adalah rumah panggung, di bawahnya kosong. Jadi istri dari pendeta Windewan ini merasakan dari malam ke malam seperti ada yang bakar punggungnya ketika dia tidur. Dan saya percaya ini adalah kuasa kegelapan yang menghalangi pelayanan kami di sana. Tapi hebatnya Tuhan adalah walaupun kuasa kegelapan mengganggu kami, tapi kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa kegelapan. Kuasa Tuhan sanggup mengalahkan kuasa kegelapan. Ketika seseorang mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, ketika seseorang mau terlibat untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, setan dan kuasa kegelapannya tidak akan berhenti untuk menghentikan pekerjaan ini. Setan akan terus mengganggu, bahkan dia akan menggunakan kuasa-kuasa kegelapan untuk menghentikan para misionaris yang mau melayaninya. Tapi yang saya percaya, walaupun kuasa setan sangat besar, tapi kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa setan. Tuhan sanggup mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Dia sanggup menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Dan dia sanggup untuk memenangkan orang-orang yang mau melayani dia. Puji Tuhan, di akhir dari pelayanan KKR ini, kurang lebih ada 10 jiwa yang dibaptiskan untuk kemuliaan Tuhan. 10 jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan sampai hari ini, anggota-anggota jemaat ini setia di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam Mazmur pasal 34 ayat 9 mengatakan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ketika seseorang memutuskan untuk menaruh harapan dan hidupnya kepada Tuhan, bekerja dan melayani Tuhan, Tuhan katakan berbahagialah. Kenapa? Di dalam penderitaan orang itu, Tuhan turut bersama dengannya. Di dalam pelayanan orang itu, Tuhan bersama dengan dia. Dan Tuhan akan terus memegang kendali baginya. Bahkan dalam Keluaran 14 ayat 14 mengatakan, Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhanlah yang bekerja, bukan saya. Tuhanlah yang menyanggupkan, saya nggak punya kekuatan. Tetapi lewat saya, Tuhan bisa menyampaikan dan meneruskan pekerjaan penginjilan yang Dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Ajakan saya untuk Bapak Ibu sekalian adalah, mari kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan hanya berdiam diri. Jangan hanya bisa menyaksikan kesaksian orang lain. Mari kita menjadi saksi itu sendiri terhadap orang lain. Mari kita bergabung dalam dunia pelayanan, di mana kita terlibat untuk ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan ini. Kiranya kesaksian yang singkat ini boleh membawa kekuatan, pembaharuan iman, kerohanian untuk saudara-saudara sekalian yang menyaksikan. Tuhan memberkati.